Besok di tanggal 25 Maret 2025 akan tersaji laga penentu untuk ketiga tim yang akan tetap melanjutkan perjalanan ke putaran keempat atau berhenti sampai di fase grup kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia 2026. Masing-masing tim Indonesia, Bahrain, dan Cina yang sampai saat ini mengumpulkan 6 poin dari 7 kali bertanding. Kita nantikan ketiga tim siapa yang akan tersenyum dan siapa yang bakal menangis. Channel Dedi Sapa Teman. Tentang pertandingan Australia menghadapi Indonesia sudah kita bahas tuntas habis, dan kenyataannya sangat jauh dari ekspektasi kita, di mana tim Australia dengan banyaknya pemain yang mengalami cedera dan tidak bisa diturunkan, sementara pemberitaan tentang timnas Indonesia yang begitu menggelegar di luar, kenyataannya adalah Indonesia terbantai di Sydney Football Stadium. Kita nggak membahas tentang kabar-kabar timnas lagi. Kita akan melihat sesuatu yang lebih santai saja ya. Kedatangan tim Bahrain, bagaimana mereka melihat keramatamahan warga Indonesia, bagaimana mereka menikmati serta berwisata kuliner di Jakarta, membuat mereka lebih nyaman. Dan ya pasti sudah dikabar-kabari dan tersiar kabar ke negeri Bahrain bahwa Indonesia adalah negeri yang bersahabat, bisa menjamu tamu-tamu dari mana belahan dunia manapun. Sedikit kita membahas tentang persiapan timnas Indonesia yang akan hadapi Bahrain besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kabar-kabar dari A1, jadi kabar-kabar yang dapat dipercaya. Bukan kemungkinan, tapi dipastikan Max Hilger nggak bisa diturunkan. Nathan Chow Aon juga tidak akan diturunkan pada laga kali ini, match day ke-8. Lalu kita sempat tangkap berita bahwa dalam pertandingan ini akan ada 3 striker yang dipasang untuk hadapi Bahrain. Kemungkinannya adalah Ratmar Oratmangun, Ole Romeni, dan Jupa Lupesi, atau pilihannya Marcelino Ferdinand. Ya, kita berharap pertandingan di SUGBK dengan pemain ke-12, supporter penuh di GBK yang kabarnya tiket terjual 60.000 sudah ludes, sementara yang 10.000 tersisa 4.000 untuk tamu undangan dan beberapa sponsor. Jadi pasti pertandingan penentu ini, laga yang sangat-sangat krusial ini, sangat dinantikan oleh siapapun pencinta sepak bola dari ketiga tim Indonesia, Bahrain, dan Cina. Dalam sesi latihan semalam dan kemarin, latihan ringan serta latihan-latihan taktik, strategi, siasat di lapangan, tampaknya Coach Patrick Kluivert lebih banyak diam dan posisinya digantikan oleh Alex Pastoor. Kalau ini masih berupa rumor, akan dibawa kepemimpinan pelatih Alex Pastoor. Ya, kita akan menunggu dan menantikan juga hasil dari ramuan atau asuhan latih Alex Pastoor untuk timnas. Karena pertandingan ini sangat krusial. Sepertinya bukan sulap, bukan sihir, bukan ramalan, bukan tebakan. Mampukah timnas Indonesia mengalahkan Bahrain? Atau ketakutan terbesar kita, Bahrain tersenyum lepas mengkandaskan Indonesia menuju Piala Dunia 2026.
ini betul-betul menjadi pertandingan yang mahal nyawa taruhannya. Tentang apa kata dunia bila Indonesia juga akan dibantai oleh Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, kandang timnas Indonesia. Mau ditaruh di mana muka kita? Siapa yang pantas disalahkan? Jangan sampai gemuruh teriakan Sintayong Patrick out akan terjadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ya, semoga itu tidak akan terjadi. Tapi kalau melihat situasi sekarang ini, apapun bisa terjadi. Dan sepertinya jampi-jampi, jimat, kodam yang sudah kita tanam di pinggir lapangan nggak berfungsi dengan semestinya. Harapan kita adalah berdoa yang terbaik untuk timnas bisa kalahkan Bahrain. Tapi tentu saja Bahrain juga sudah dengan tekad bulat keluar dari 3 tim yang bahkan terjerumus dan gak bakal lolos ke Piala Dunia 2026. Pembahasan kita betul-betul menyudutkan sesuatu ya. Tapi sudahlah, kita lupakan. Kita melihat kondisi tim Nas Bahrain, mereka betul-betul menikmati suasana Ramadan di Indonesia, khususnya di Jakarta. Coba kita lihat liputan dari timnas tiap hari. Teman-teman kita mengulasnya. Pemain-pemain Bahrain betah dan ingin kembali lagi suatu saat nanti. Ini dia liputannya. Awalnya, mereka tampak sedikit waspada, mengingat banyaknya spekulasi sebelum kedatangan mereka ke Indonesia. Sebagian media Bahrain sempat mengangkat isu bahwa mereka akan menghadapi tekanan besar dari supporter Indonesia akibat kontroversi di pertandingan sebelumnya. Namun, kenyataan yang mereka temui justru sangat berbeda. Pemain Bahrain terkejut diajak joget dangdut di trotoar. Setelah beristirahat di hotel, beberapa pemain Bahrain terlihat berjalan-jalan di sekitar hotel untuk menikmati suasana Jakarta. Namun, mereka tidak menyangka akan mendapatkan pengalaman unik yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Di salah satu trotoar dekat hotel, beberapa warga Indonesia sedang berjoget dangdut dengan riang gembira. Musik dangdut yang khas menggema di sekitar area tersebut. Salah satu pemain Bahrain, Amine Benaddi, awalnya tampak ragu dan sedikit takut untuk mendekat. Namun, seorang warga Indonesia yang ikut berjoget langsung menarik tangan Benaddi untuk bergabung. Keakraban pun terjalin dengan cepat. Setelah merasa nyaman, Benaddi langsung mengajak beberapa rekannya untuk ikut berjoget bersama. Momen ini menjadi tontonan seru bagi masyarakat sekitar. Pemain Bahrain yang awalnya canggung pun akhirnya ikut terbawa suasana, menikmati irama musik dangdut yang penuh semangat. Keseruan ini tidak hanya berhenti di situ. Video momen joget tersebut diunggah oleh Benaddi ke media sosial pribadinya. Tak butuh waktu lama, video itu langsung viral di kalangan netizen, baik di Indonesia maupun Bahrain. Media Bahrain soroti keramahan Indonesia. Momen ini menjadi bahan pemberitaan di berbagai media Bahrain. Beberapa media di Bahrain yang awalnya berspekulasi bahwa Indonesia akan memberikan tekanan besar kepada tim mereka justru harus mengakui bahwa sambutan masyarakat Indonesia sangat ramah dan penuh keceriaan. Menurut laporan media Bahrain, apa yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia berbanding terbalik dengan perkiraan sebelumnya. Sebelumnya, mereka menduga bahwa Indonesia adalah negara dengan atmosfer supporter yang keras dan akan memberikan tekanan psikologis kepada pemain Bahrain akibat insiden kontroversial pada laga leg pertama. Seperti yang diketahui, pada pertemuan pertama antara Bahrain dan Indonesia, terjadi indikasi kecurangan dari wasit yang mengesahkan gol Bahrain di luar waktu tambahan. Insiden ini sempat menimbulkan kemarahan di kalangan supporter Indonesia. Namun, momen joget dangdut ini menunjukkan sisi lain dari Indonesia yang penuh keramahan. Persiapan Bahrain hadapi timnas Indonesia. Setelah mendapatkan pengalaman unik ini, timnas Bahrain kembali fokus untuk menjalani persiapan jelang laga melawan timnas Indonesia. Mereka dijadwalkan untuk menjalani latihan resmi sebelum pertandingan pada 25 Maret di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sementara itu, timnas Indonesia juga terus melakukan persiapan serius. Pelatih timnas Indonesia,
Patrick Kluivert, telah menyiapkan strategi terbaik untuk menghadapi Bahrain di leg kedua ini. Dukungan penuh dari supporter Garuda dipastikan akan memberikan atmosfer luar biasa di stadion. Momen joget dangdut ini bisa menjadi faktor psikologis yang menarik menjelang pertandingan. Pemain Bahrain yang sebelumnya mungkin merasa cemas dengan tekanan dari supporter Indonesia kini memiliki pandangan berbeda tentang keramahan masyarakat Indonesia. Akankah momen ini berdampak pada permainan mereka di lapangan? Ataukah timnas Indonesia akan tetap tampil garang dan memenangkan pertandingan? Semua akan terjawab pada 25 Maret mendatang. Tetap pantau berita terbaru dan dukung timnas Indonesia. Laga penentu yang sangat-sangat penting ini juga sangat dinantikan oleh pencinta sepak bola Indonesia. Juga pencinta sepak bola seluruh sekawasan Asia Tenggara. Wakil ASEAN akankah terhenti di Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk mengubur mimpi-mimpinya ke Piala Dunia? Kalau melihat konten yang disajikan oleh timnas setiap kali yang kita saksikan barusan, sepertinya pemain Bahrain dengan santai, senang, bahagia, dan bisa tertawa lepas. Bagaimana dengan tim kita? Apakah timnas Indonesia, pemain-pemain kita bisa melepaskan ketegangan atau malah lebih tertekan bermain di hadapan publik sendiri hingga menyebabkan kurang fokus, salah tingkah, dan seperti kejadian-kejadian yang terjadi di debut Patrick Kluivert di Sydney kemarin. Harusnya sebelum bermain dan bertanding besok hari, anak-anak asuhan Patrick Kluivert ini akan diberikan asupan semangat. Pesankan untuk jangan main-main, bermainlah dengan santai dan lepas. Bila saja para pemain kita diberi tekanan ataupun pelatihnya, mimpi kita ke Piala Dunia terkubur sampai di sini, dan Stadion Utama Gelora Bung Karno hanya tinggal kenangan ketika Indonesia menjamu Bahrain. Semoga tidak akan terjadi tebakan dan ramalan kita tidak akan kita lakukan. Kita akan bermain fair, kita akan bermain manis, bagus, bermain lepas untuk menjemput kemenangan, menjaga asa ke Piala Dunia 2026. Terima kasih sudah menyimak kanal Deddy Sapa Teman. Siapa yang pantas tersenyum dan siapa yang akan menangis setelah matchday ke-8 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Terima kasih. Assalamualaikum.